Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Insyaallah di video kali ini kita akan membahas mengenai nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Karena sekitar beberapa hari lagi insyaallah kita akan memasuki tanggal 17 Ramadan, di mana di negara kita, di Indonesia dan juga di beberapa negara lain, banyak umat muslim di dunia ini yang merayakan dan memperingati nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Lantas, apakah benar Al-Quran itu diturunkan di tanggal 17 Ramadan seperti yang dirayakan atau diperingati di beberapa negara di dunia ini? Insya Allah akan kita bahas pada pembahasan di video kali ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, di malam kemuliaan. Dari ayat ini, Allah menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu tanggal 17? Nah, para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar adalah yaitu ketika Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit terendah atau as-sama'id dunya, ke Baitul Izzah, terjadi pada malam Lailatul Qadar. Jadi Allah menurunkan Al-Quran sekaligus dalam bentuk satu Al-Quran penuh di malam Lailatul Qadar. Namun Allah menurunkan wahyu ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah SAW tidak terjadi sekaligus, namun bertahap sesuai dengan kejadian dan peristiwa seperti yang kita ketahui dalam sejarah hidup Rasulullah SAW. Jadi yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar adalah menurunkan Al-Quran sekaligus dalam bentuk satu Quran, satu mushaf yang sempurna. Kemudian diturunkan secara bertahap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun sisa hidup Rasulullah SAW setelah beliau diangkat menjadi nabi. Kemudian dari manakah umat Islam di dunia ini memperingati malam nuzulul Quran di malam 17? Dalilnya apa? Para ulama yang menyebutkan bahwa nuzulul Quran adalah tanggal atau malam 17 berdasarkan kepada sebuah ayat Al-Quran di mana Allah berfirman, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Atau lebih lengkapnya Allah berfirman, Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Yaumal Furqan, di hari Al-Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, di hari bertemunya dua pasukan besar. Para ulama berbeda pendapat dan berbeda penafsiran mengenai Yaumal Furqan. Ada ulama yang menafsirkan bahwa Yaumal Furqan adalah hari Al-Furqan, salah satu nama Al-Quran, hari diturunkannya Al-Quran. Yaumal Taqal Jam'an, hari bertemunya dua pasukan yang besar adalah hari terjadinya Perang Badar. Seperti kita tahu bahwa terjadinya Perang Badar itu pada tanggal 17 Ramadan. Dan dari ayat ini, sebagian ulama mengatakan berarti Al-Quran juga diturunkan di tanggal 17 Ramadan sesuai dengan ayat tersebut. Namun ada ulama yang menafsirkan bahwa Yaumal Furqan, hari pemisah, artinya adalah hari pemisah antara kebenaran dan kebatilan yang sama-sama memiliki arti terjadinya Perang Badar di tanggal 17 Ramadan. Namun di sisi lain, ada beberapa ulama yang lain yang berbeda pendapat mengenai awal mula turunnya ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq dari ayat pertama sampai ayat kelima. Ada yang berpendapat bahwa ayat pertama yang turun dari Al-Quran itu terjadi pada tanggal 17. Ada yang mengatakan turun pada tanggal 21. Ada ulama yang berpendapat 23.
Ada ulama yang berpendapat pertama kali ayat Al-Quran turun di tanggal 25. Namun seperti yang sudah kita sampaikan, bahwa ulama yang berpendapat bahwa Al-Quran turun ayat pertama kali itu terjadi di tanggal 17, itu juga memiliki dasar yang cukup kuat. Yang jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa awal mula beliau diangkat menjadi nabi sebelum turun wahyu pertama dimulai dengan mimpi yang terjadi menjadi kenyataan. Dan mimpi yang menjadi kenyataan ini Rasulullah sebutkan terjadi selama sekitar 6 bulan. Para ulama meneliti, ternyata mimpi yang menjadi kenyataan ini bermula dari bulan Rabiul Awal, setengah tahun sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan para ulama setelah meneliti menemukan bahwa 6 bulan setelah bulan Rabiul Awal adalah bulan Ramadan, dan mereka sepakat bahwa bulan Ramadan adalah bulan turunnya ayat Al-Quran pertama kali kepada Rasulullah SAW, meskipun mereka berbeda pendapat mengenai tanggal pertama turunnya ayat Al-Quran. Namun yang perlu menjadi perhatian kita, selain kita mengetahui peristiwa nuzulul Quran, yang lebih penting dari itu, sejauh mana hubungan kita dengan Al-Quran. Di tanggal sekarang ini sudah berapa juz dari Al-Quran yang kita baca? Apakah kita sudah pernah menghatamkan Al-Quran khususnya di bulan Ramadan ini? Atau jangan-jangan kita masih belum pernah menghatamkan? Atau na'udzubillah mungkin kita belum pernah membaca Al-Quran, padahal bulan ini adalah Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran, di mana kita dianjurkan untuk lebih dekat lagi kepada Al-Quran. Kalau bukan bulan Ramadan kita mendekatkan diri kepada Al-Quran, maka di bulan lain momentumnya tidak seindah dan tidak sebaik di bulan Ramadan ini. Demikian pembahasan yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Semoga kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih untuk menjadi ahlul Quran, yang mana ahlul Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah semoga Al-Quran memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat nanti, sehingga kita insya Allah diselamatkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.